Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadratul kurama wal fudala, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para habaib dan para santri yang terhormat dan yang kami hormati, murabbi ruhina Kiai Haji Ahmad Ahsin Saqo Muhammad LC yang kami hormati dan kami takzimi segenap jajaran pengurus PCINU Yordania, dan yang kami hormati dan kami takdimi kepada seluruh para asatidah PCINU Yordania, dan tidak lupa pula kepada para kader-kader itu yang ada di Yordania khususnya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Robit Ilma sebagai perwakilan PCINU Yordania sebagai moderator pada sore. Alhamdulillah, yang pertama kita panjatkan puja-puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan yang maha besar. Allah memberikan kita sehat, Allah memberikan kita sempat sehingga kita bisa berkumpul di sini, kita bisa bermuajahah di sini, kita bisa bersilaturahmi bersama di sini sebelum berbuka puasa khususnya di Yordania, dan udah tarawih mau ke Indonesia ya. Dan yang kedua kalinya, salawat serta salamnya senantiasa tercurah limpahkan kepada keharibaan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah memberikan ilmu yang sangat mulia ya, sehingga kita bisa menuai ilmu itu di masa sekarang khususnya dan untuk kedepannya. Alhamdulillah, saya akan bacakan mungkin rentetan acara pada sore hari ini. Saya perkenalkan dulu beliau narasumber pada hari ini, yaitu Kiai Haji Ahsin Saqo Muhammad, beliau salah satu pembesar NU juga yang sudah cukup terkenal penasihat Al-Quran. Bentar. Mungkin saya lanjut saja ya. Untuk acara pada hari ini itu sambutan akan dibawakan oleh Kiai Haji Al-Mukarram Ustadz Ukasa Muhammad Nur. Waktu dan tempat kami persilahkan. PCNU. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya kedengeran, Ustadz Robit? Aman ya, dengar. Mungkin bisa dibuka mic-nya, hilang suaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada sore hari ini di waktu Yordania, dan pada malam hari di waktu Indonesia. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan kepada para sahabatnya, dan kepada para tabi'in ila yaumiddin, amma ba'd. Yang terhormat para hadirin, para hadirat, wabil khusus kepada
Kiai Haji Al-Alim Al-Muhakkik Al-Mudakkik Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad hafidhahullah ta'ala wa matta'ahu bis-siha wal afiyah wa nafa'ana bi'ulumikum fid darini amin. Amin. Dan juga yang terhormat yang saya hormati Kiai Haji Asikin Sumarto sebagai Mustasyar Suriah PCNU Yordania, dan juga yang saya hormati di sini juga ada Kiai Haji Munir sebagai Mustasyar Suriah PCNU Yordania, dan juga yang saya hormati dari jajaran Suriah, dari Awan, dari Katib Suriah, dan juga yang saya hormati di sini ada dari jajaran Tanfidiyah, wabil khusus kepada Ketua Tanfidiyah Gus Rizky Hasanul Muqarrabin dan Gus Khairul Mala. Dan juga yang saya hormati dari jajaran Fatayat, ada Ketua Fatayat Syarifah Jalfa Zahira Al-Aidrus, dan juga para hadirin, para hadirat, para nahdien, para nahdiyat. Hafizakumullah. Mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada ilaman yaqumu hadzal barnamij, kepada yang mentartib ini acara yang luar biasa, webinar yang sangat spesial. Dan juga saya mewakili PCNU Yordania berterima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Romo Yai Kiai Haji Al-Alim Al-Muhakkik Al-Mudakkik Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad, yang mana beliau mau berkenan meluangkan waktunya di tengah kesibukan beliau untuk kita para tuailib, para santri, santriwati, para mahasiswa, mahasiswi yang ada di Yordania ini. Dan juga tidak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada man yaqumu hadzal barnamij, dan juga saya dan mungkin demikian kiranya yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kalimat dan tutur kata yang salah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Ukasa yang sudah memberikan sambutan. Mungkin untuk menyingkat waktu, kita berikan acara inti pada sore hari ini, yaitu dalam tausiah agama atau ceramah agama dalam perayaan Nuruzulul Quran yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad. Wallahi falyatafadhal mashkura. Siapa mas? Silent dok. Iya wes. Wah, betul suara itu. Iki kayak aneh dia. Halo? Ya, Bayai, ada suaranya sudah. Ada suaranya. Enggak. Inggih Pak Yai. Suara saya kedengaran situ. Terang. Inggih Pak Yai. Oh iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi.
dalam rangka memperingati nuzul Al-Quran. Maka pertanyaan pertama, kenapa sih nuzul Al-Quran itu perlu dan penting untuk diperingati? Jawabannya adalah bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzakkirhum bi ayyamillah." Ya, ingatkanlah kepada mereka tentang hari-harinya Allah Subhanahu wa taala. Sudah tentu kelahiran Nabi Muhammad adalah min ayyamillah. Turunnya Al-Quran itu juga ayyam. Dahulu ketika turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Ada orang Yahudi yang berkata, "Lau nazalat hadhil ayah fina laja'altuha yauman." Yani, jangan yauman tarikhian indah. Kalau seandainya ayat ini turun kepada kami, orang-orang Yahudi, akan kami jadikan hari itu adalah hari yang bersejarah bagi kami. Coba itu. Turunnya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Cuman satu ayat saja. Tapi satu ayat tadi berisi tentang declare dari Allah Subhanahu wa taala akan ajaran agama Islam atau agama Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Deklarasi dari Allah Subhanahu wa taala tentang dijadikan agama Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pantas saja kalau orang Yahudi itu mengatakan seperti itu. Apalagi ini dengan turunnya Al-Quran. Itu baru satu ayat. Apalagi dengan turunnya seluruh Al-Quran. Baik. Sudah tentu ayyamullah, ayyamillah, wa dzakirhum bi ayyamillah adalah dalam rangka untuk mengenang kembali kenapa Al-Quran itu diturunkan. Ya. Dalam hal ini saya ingin membagi pembahasan itu menjadi 3 bagian. Tiga bagian. Bagian yang pertama adalah ma qablan nuzul. Ma qablan nuzul. Ma qablan nuzul Al-Quran. Apa yang terjadi ketika Al-Quran belum diturunkan kepada bangsa Arab. Kemudian belum diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua itu adalah asna'un nuzul. Artinya di tengah-tengah Al-Quran diturunkan. Dan yang ketiga itu adalah ma ba'dan nuzul. Apa yang terjadi setelahnya Al-Quran itu diturunkan. Jadi pertama itu adalah ma qablan. Kalau kita ingin tahu tentang apa yang terjadi sebelum Al-Quran itu diturunkan, ini bisa dibagi lagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama adalah apa yang terjadi pada masyarakat. Dimulai ya gitu teman-teman. Dan yang kedua adalah apa yang terjadi pada dunia lain di luar masyarakat Arab. Maka jawabannya adalah bahwa sebelum Al-Quran itu diturunkan, maka yang terjadi di luar masyarakat Arab seperti masyarakat Parsi maupun masyarakat Romawi itu dalam keadaan yang gonjang ya, dalam keadaan yang tidak menentu. Antara Romawi dan Parsi saling perang
Kadangkala yang menang itu adalah Romawi, kadangkala yang menang itu adalah Parsi. Dan itu bagaimana yang ada di dalam surah Rum, Alif Lam Mim ghulibat ar-Rum fi adnal ard min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru qabla. Itu yang terjadi seperti itu. Artinya keadaan negara lain itu dalam keadaan goncang yang terus menerus. Sudah ya. Kemudian ya kalau kita lihat secara lebih rinci lagi bagaimana keadaan bangsa Romawi ketika Al-Quran itu belum diturunkan. Itu bangsa Romawi itu selalu memungut pajak dari para penduduk Romawi untuk membiayai peperangan menghadapi orang-orang Parsi. Nah, ini sangat menyakitkan kepada penduduk itu. Begitu juga yang terjadi di Parsi itu adalah pertikaian antar anggota keluarga Parsi. Yang satu ingin menguasai pemerintahan yang satu, sehingga terjadi pertikaian, bunuh-membunuh. Baik, kalau keadaan bangsa Arab sendiri, bagaimana apa yang dikatakan oleh sahabat Umar bin Khattab adalah la ya'riful Islam man la ya'riful jahil. Tidak akan tahu tentang Islam orang yang tidak tahu tentang keadaan masyarakat jahiliyah. Nah, oleh karena itu maka pengetahuan terhadap masyarakat jahiliyah sebelum Al-Quran turun itu perlu kita ketahui agar supaya kita bisa mengetahui perbedaan antara masyarakat jahiliyah sebelum Al-Quran turun dan setelahnya Al-Quran itu turun. Jadi wabididdiha tatamayyazul asya'u. Bagaimana apa yang dikatakan dalam satu syair, wabididdiha tatamayyazul asya'u, dengan melihat lawan maka antara satu dengan yang lainnya akan bisa ketahuan. Dah ya. Kita lihat misalnya bentuk masyarakat jahiliyah itu juga amburadul dalam bidang akidah, dalam bidang sosial, dalam bidang budaya, dalam bidang hukum dan lain sebagainya, itu amburadul semua. Seperti masyarakat jahiliyah itu mereka tidak suka terhadap kelahiran bayi perempuan. Fa'idhal mau'udatu su'ilat bi'ayyi dzambin qutilat. Jadi ini yang terjadi pada masyarakat. Ya walaupun tidak semua kabilah itu melakukan hal itu. Ada beberapa kabilah saja yang menimbun atau mengubur bayi perempuan masyarakat. Tidak semuanya. Baik. Tapi Al-Quran sudah mencatat apa yang terjadi pada masyarakat jahiliyah pada saat itu. Mereka itu juga berkolaborasi dengan jin. Ya, bagaimana kalau seandainya mereka masuk ke satu lembah, mereka sebelum masuk ke lembah, mereka itu meminta perlindungan dari mbahnya lembah itu. A'udzu birabbiha sayyidi hadzal wadi min surbahi qaum. Itu caranya seperti itu. Dan mereka itu ya menyembelih sembelihan dalam rangka untuk dipersembahkan kepada arca-arca mereka dan lain sebagainya. Begitu juga dengan perkawinan yang nggak karu-karuan, ya, perzinaan merajalela, ya, begitu juga dengan minum khamar, begitu juga dengan judi, pembunuhan, itu biasa saja antara satu kabilah dan kabilah yang lainnya itu. Itu yang terjadi seperti itu. Dalam bidang budaya, orang-orang Arab jahiliyah adalah orang-orang yang al-ummiyun. Al-ummiyun dalam arti mereka yang masyarakat yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dari mana saya tahu, Pak? Saya tahunya adalah, dari mana kita tahu bahwa itu adalah bentuk masyarakat jahiliyah sebelum Al-Quran turun? Yaitu ketika perang Badar, Nabi memerintahkan bagi mengeluarkan satu keputusan bagi orang yang ditahan. Jadi tahanan perang, ya orang-orang Quraisy yang ditahan oleh kaum muslimin harus kalau ingin
membebaskan dirinya sendiri, maka dia harus mengajarkan kepada 10 anak-anak kaum muslim. Itu kan berarti menunjukkan bahwa Nabi sendiri sudah mempunyai kepedulian terhadap persoalan pendidikan itu. Baik itu yang terjadi pada masyarakat jahiliyah, dan kita tahu dalam bidang akidah, kita tahu bahwa di sekitar Ka'bah itu ada sekitar 360 arca berhala. Mereka taruh di pinggir Ka'bah agar supaya mereka mendapatkan keberkahan dari Ka'bah. Dan ternyata mereka juga meyakini akan adanya keberkahan. Itu ala mereka ya. Sebab itu semakin dekat dengan Ka'bah rupanya ya baik ya. Jadi itu amburadul. Ya, amburadul, masyarakatnya amburadul. Kenapa amburadul? Karena kita tahu pada masa sebelum Al-Quran diturunkan itu adalah masa fatrah ala fatrah minar rusul an taqulu ma ja'ana basyiri wa nadhir. Fatrah minar rusul. Coba bayangkan jarak antara kelahiran Nabi kita Muhammad SAW dengan kelahiran Isa al-Masih itu sekitar 500 tahun. Karena Nabi dilahirkan pada tahun 571 Masehi. 571 Masehi itu kan 6 abad itu. Lah kenapa demikian? Dalam pandangan saya terpikir. Allah membiarkan manusia itu untuk mencari jalan kehidupannya sendiri-sendiri tanpa ada payung dari wahyu ilahi, tanpa ada pencerahan dari para rasul-rasul. Ya. Jadi begitu Nabi Isa itu diangkat oleh Allah SWT, Allah menyetop, mengirimkan para nabi-nabinya. Apa yang terjadi? Setelahnya tidak ada nabi. Maka ruang-ruang gerak dalam persoalan norma-norma kehidupan itu sudah tidak ada lagi. Makanya yang terjadi seperti itu, tidak ada pencerahan. Tidak ada yang bisa memberikan penjelasan tentang persoalan-persoalan agama. Ya, mereka adalah penyembah berhala. Jadi Allah ingin mengetahui, silakan kita membunuh para nabi-nabi. Jadi wayaqtuluna an-nabiyyin bighairil haqq wa yaqtuluna al-anbiya bighairil haqq. Yaitu banyak sekali nabi-nabi yang diturunkan oleh Allah SWT sebagai supply informasi dalam bidang keagamaan. Ya Nabi Isa mau dibunuh, Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, begitu juga dengan nabi yang lain itu dibunuh oleh para Bani Israel. Yang terjadi adalah masyarakat jahiliyah itu akhirnya tidak mendapatkan suluh ataupun ya semacam penerangan bagaimana sih menata kehidupan. Baiklah, sudah. Akhirnya kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu bahwa Al-Quran ba'dan nuzul. Ba'dan nuzul. Kita tahu bahwa Al-Quran dari ini bisa masuk ke yang pertama juga. Al-Quran Al-Karim itu sudah ditempatkan oleh Allah SWT di Al-Lauhul Mahfuz. Dan itu kita bisa tahu dari mana? Bal huwa Qur'anun majidun fi lawhin mahfuz. Bal huwa Qur'anun majidun fi lawhin mahfuz. Itu Quran yang agung itu terdapat di dalam Lauh Mahfuz. Jadi dalam Lauh Mahfuz kan kita tahu bahwa Lauh Mahfuz itu adalah tempat yang paling rahasia yang hanya bisa diketahui oleh para malaikat manusia. Karena apa yang terjadi pada masa lalu, apa yang bakal terjadi pada masa yang akan datang, itu adanya di Lauh Mahfuz semua. Dan Al-Quran ada di situ. Jadi dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk blueprint-nya saja? Blueprint daripada Al-Quran. Padahal kalau kita lihat Al-Quran Karim itu kan bercerita tentang Ghazwatul Badr, Ghazwatul Uhud, itu ada di dalam Lauh Mahfuz, ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Tapi ternyata Al-Quran Al-Karim sudah ada di dalam Lauh Mahfuz. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan tentang
kemahatauan Allah SWT terhadap apa yang akan terjadi dan apa yang telah terjadi. Sudah ya. Begitu juga innahu laqur'anun karimun fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahhar. La yamassuhu illa al-mutahhar. Tidak bisa dijamak kecuali para malaikat-malaikat yang disucikan oleh Allah. Keberadaan Al-Quran di Lauh Mahfuz itu memberikan pelajaran bagi kita ya, tentang bagaimana Allah itu memperlakukan kitab sucinya itu sedemikian rupa. Sedemikian Allah sendiri itu memperlakukan kalamnya itu sedemikian. Nah ya. Jadi oleh karena itu bagi kita sudah tentu kita memperlakukan kitab suci Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya lah. Misalnya kalau kita menaruh mushaf Al-Quran, ya harus ditaruh di tempat yang bagus. Dan sampai menaruh mushaf Al-Quran itu di bawah kitab-kitab yang lain. Keharusannya itu kitab lain itu semuanya berada di bawah Al-Quran Karim. Ya. Baru kemudian kitab tafsir, baru hadis, kitab fikih dan sebagainya. Kita tidak tahu berapa abad Al-Quran itu berada di Lauh Mahfuz. Ya seadanya Lauh Mahfuz. Umurnya berapa Lauh Mahfuz kita kan tidak tahu. Ini adalah sam'iyat. Kalau sam'iyat itu ya kita tidak bisa menebak apapun. Kita hanya diberi informasi oleh Allah bahwa Al-Quran itu di Lauhul Mahfuz. Sudah ya. Rupanya turunnya Al-Quran itu menunggu sampai kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Sampai Nabi itu berumur 40 tahun. Umur yang matang untuk menerima kitab suci Al-Quran. Jadi semuanya by the sign dari Allah SWT. Semuanya by the sign dari Allah SWT. Bagian. Setelahnya Nabi itu berumur 40 tahun, Nabi senang sekali untuk berkhalwah ataupun bertahanus ataupun menyendiri di Gua Hira. Ini juga menjadi mukaddimah dari turunnya Al-Quran. Kenapa Nabi itu menjadi? Untuk membersihkan hati dari kekotoran masyarakat jahiliyah. Membersihkan dari kotoran masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah seperti yang tadi saya katakan itu adalah masyarakat yang amburadul, ya, saling bunuh-membunuh, mereka peminum khamr, mereka berjudi, mereka menyembah berhala, dan mereka itu juga ya banyak perzinahan dan sebagainya. Jadi Nabi itu ingin menyendiri di Gua Hira, ya, dalam beberapa waktu lamanya itu, bukan 40 tahun, 40 hari atau berapa. Yang penting Nabi itu siapa yang menyuruh Nabi untuk berkhalwat, ya, untuk menyendiri bertahanus, yaitu itu bagian mengatakan, ya kan, penulis sejarah mengatakan bahwa itu adalah kebiasaan masyarakat Arab yang masih bagus-bagus, ya, kalau mereka itu akan menyendiri daripada melihat maksiatan merajalela terus-menerus. Ini juga merupakan salah satu desain Allah Subhanahu wa taala bahwa hati yang akan dilandingi kitab suci Al-Quran. Al-Quran itu harus landing pada hati yang suci. Maka hati Nabi kita Muhammad SAW itu melalui tahanus beribadah lewatil adat itu sampai akhirnya keadaan itu sudah memungkinkan untuk landingnya kitab suci Al-Quran. Maka pada waktu malam hari datangnya malaikat Jibril dalam bentuknya yang asli, ya. Kok bisa masuk ke dalam Gua Hira? Karena ketepatan saya sudah pernah masuk ke Gua Hira
2 kali. Malam hari lagi. Dan di situ bulan puasa lagi. Saya bayangkan, Nabi dahulu itu ya berada di sini menghadap ke Ka'bah. Dan kalau kita masuk ke Gua Hira, itu di depan kita ada suatu jalan sempit sekali dan itu menghadap ke Masjidil Haram. Subhanallah, by design ya, by design. Nabi mendapatkan apa namanya itu malaikat Jibril, kemudian apa namanya itu memeluk Nabi Muhammad atau bersikap bagaimana ya? Nabi itu akhirnya apa namanya itu ya disikap oleh malaikat Jibril dan Nabi sendiri terengah-engah pada saat itu. Ya. Terengah-engah sampai 3 kali Iqra ya Muhammad ma ana biqari. Ma ana biqari'in itu ya tafsirannya juga masih macam-macam ya. Dia mengatakan bagaimana aku bisa membaca? Tidak ada yang bisa saya baca. Lalu mengatakan aku bukan orang yang pandai membaca. Ma ana biqari, aku bukan orang qari. Jawabannya cuma itu saja itu. Dan setelahnya 3 kali malaikat Jibril melanjutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana. Ini kalau teman-teman di sini para sarjana-sarjana di Yordan, bagi yang di Fakultas Lughah Arabiyah wal Adab, di sini ada nggak teman-teman yang dari Kuliatul Adab? Ada nggak? Tinggi Pak Yai, ada. Ya, coba diulas dari segi al-balaghah al-Qur'aniyah. Iqra. Kenapa pakai Iqra? Belum apa-apa sudah Iqra. Bismi rabbika. Bismi rabbika. Kenapa Iqra itu diulangi sampai 2 kali? Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra. Rabbukal akram. Kemudian kenapa yang digunakan di dalam ayat ini pakai Rabbu? Bukan Iqra billah, bismillah, bukan. Iqra bismi rabbika alladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka. Rabbu itu ada 2 kali juga diulang. Iqra wa rabbuka. Iqra juga 2 kali. Al-insan itu 2 kali. Rabbuka itu juga 2 kali. Ini luar biasa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal bagi 2 juga. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra juga. Al-insan itu juga diulangi 2 kali lagi. 'Allama diulangi 2 kali. Ya, 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini luar biasa. Jadi bagi teman-teman yang apa namanya itu dari Fakultas Adab Sastra di situ ya, ini bisa dipelajari. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagi saya yang paling penting ini adalah Iqra bismi rabbik. Iqra ini fi'il amr. Artinya ini menggugah Nabi itu untuk bangkit. Untuk bangkit. Jangan tertidur mulu. Masyarakat jahiliyah itu masyarakat yang tidur lama sekali, berabad-abad. Tidak ada yang bisa membangunkan. Ya. Tidak ada yang membangunkan masyarakat Arab pada saat itu. Ya. Sehingga akhirnya tenggelam di dalam kemusyrikan. Tenggelam di dalam keonaran dan lain sebagainya. Maka bangkit, ayo bangkit. Tapi bangkitnya itu melalui ilmu pengetahuan. Yaitu Iqra itu adalah kegiatan intelektual. Kemudian Bismi Rabbika itu adalah landasan spiritual. Jadi saya bisa mengambil satu istimbat. Manusia itu adalah yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah masyarakat, atau manusia lain itu untuk menjadi khalifah fil ardh. Maka untuk menjadikan manusia itu bisa apa namanya itu bisa tampil masyarakat, survive ya, bisa survive dalam masyarakat, maka dia harus mempunyai ilmu pengetahuan. Dan Allah sendiri yang
penyuplai pertama tentang ilmu. Allama bil qalam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah sendiri yang menjadi guru kemanusiaan itu adalah Allah, karena Allah itu yang mengajarkan Nabi Adam berbagai macam nama benda. Sudah ya. Baik ya. Jadi setelahnya itu Nabi pulang ke Siti Khadijah secara cepat saja ya. Kemudian datang di rumah, Nabi menggigil. Kenapa? Siti Khadijah sebagai seorang istri yang sangat taat kepada suami. La yukhzikallahu abada. Allah tidak akan menyia-nyiakan. Wahai Rasul, engkau itu adalah orang yang senang bersilaturahim. Orang yang selalu berbuat baik kepada orang. Orang yang memberikan berbagai macam pemberian kepada orang yang lain. Nah, ini hebat sekali Siti Khadijah itu, karena bisa menenangkan hatinya suami. Banyak di sini ini mahasiswi banyak nggak? Mahasiswi banyak nggak di sini? Inggi Pak Yai, sekitar 200-an atau. Waduh, yang ikut dalam sekarang banyak nggak? Yang ikut Zoom-Zooman di sini ada nggak? Ada Abah Yai. Maksudnya saya inginkan bahwa hendaklah menjadi istri itu istri yang seperti Khadijah. Gitu. Ketika suami dalam keadaan seperti itu, tenangkanlah, ya, agar supaya segala sesuatu bisa berjalan. Baik, kemudian ini adalah merupakan satu kegiatan atau satu peristiwa yang pertama kali dirasakan oleh Kanjeng Nabi. Peristiwa datangnya seorang makhluk atau satu makhluk yang misterius, yaitu malaikat Jibril. Tidak biasa-biasanya Nabi Muhammad itu kedatangan makhluk seperti itu. Setelah berhari-hari itu kan, ternyata itu dikagetkan dengan keberadaan Nabi. Kenapa dikagetkan? Wah, ini dia. Bagi saya sudah tentu agar supaya pengagetan seperti ini adalah merupakan salah satu sarana yang paling efektif untuk bisa menggugah kesadaran seorang yang didekap oleh malaikat Jibril. Jadi sesuatu ya kejadian yang luar biasa kan. Dan ini akan selalu diingat oleh kita. Nah, begitu juga apa yang ada di dalam Al-Quran Karim semuanya serba hal-hal yang begitu juga dengan hadis Jibril tentang rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, kemudian asyratus sa'ah itu ja'a rajulun syadidu bayadus thiyab syadidu sawadus sya'ri وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه ووضع فخذه على itu faqala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam dan lain sebagainya. Itu kan satu teatrikal, sesuatu yang belum pernah ada. Sehingga akhirnya apa? Para sahabat itu akhirnya fokus kepada kegiatan pada malaikat Jibril. Baiklah, setelahnya itu kemudian Nabi dipertemukan dengan Waraqah bin Nawfal, dan Waraqah bin Nawfal mengatakan bahwa hadza namus alladzi nazala ala Musa alaihi salam. Itu adalah malaikat Jibril itu yang pernah turun kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian barulah akhirnya sesuatu yang misteri ini akhirnya terjawabkan oleh adanya Waraqah ibnu Nawfal. Waraqah ibnu Nawfal. Akhirnya tenanglah Nabi. Tapi ya Nabi, wah, berarti saya akan jadi nabi itu. Oh ya, mau tidak mau lah. Itu adalah pilihan Allah SWT kepada Nabi Muhammad untuk menjadi Nabi akhir zaman. Dan yang paling pantas untuk membawa Al-Quran itu Nabi sendiri. Karena Nabi sendiri itu sudah dibebaskan dari segala penyakit-penyakit hati ya. Pada waktu Nabi masih di dalam pengasuhan Halimah Sa'diyah, Nabi sudah dadanya itu sudah dibelah. Pada waktu Nabi mau Isra Mi'raj, dada Nabi sekali lagi dibelah lagi oleh malaikat Jibril.
dibasuh, dan akhirnya diisi dengan hikmah, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Jadi inilah yang begitu juga masa lalu Nabi Muhammad sebagai anak yatim. Kemudian setelahnya itu dipelihara oleh ayahnya. Nah, ayahnya sudah meninggal terlebih dahulu, dipelihara oleh Halimah Sa'diyah, kemudian setelahnya itu oleh Abdul Muttalib, kemudian Abu Talib, kemudian hidup sendiri saja tidak ada. Abu Talib sudah meninggal, Siti Khadijah sudah meninggal, akhirnya apa? Yang mendidik Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi, "Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dib." Yang mendidik saya adalah Allah. Mendidik saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita masuk ke dalam. Kemudian setelahnya itu Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara sirri. Kemudian setelahnya itu, ya kalau saya cerita panjang sekali ya. Kemudian Nabi diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensosialisasikan agama Islam. Kemudian Nabi akhirnya masuk atau naik ke Gunung Sofa, Bukit Sofa ya. Kemudian memanggil para ketua-ketua kabilah, ya Bani Abdul Manaf, ya Bani Fir, ya Bani Fulan, ya Bani Fulan, ya Fulan. Kemudian mereka berkumpul. Setelah berkumpul di Bukit Sofa, barulah Nabi mengatakan, "Lau akhbaratukum bi anna wara hadhihi al-akamati khairan turid an yughira 'alaikum akuntum musaddiqiyya." Kalau seandainya aku beritahukan kepada kamu sekalian bahwa di balik bukit Marwah di sana akan ada sekawanan pasukan perang yang akan menyerang kamu, apakah kamu membenarkanku? Nah, majarna benar alaika kadzib. Kami belum pernah melihat kamu seperti itu. Jadi kemudian, fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid, maka turunlah ayat tabbat yada Abi Lahab. Ketika Abu Lahab itu mengatakan, tabban laka ya Muhammad. Baik, setelahnya itu barulah kemudian setelahnya sahabat Umar itu masuk Islam, barulah sahabat Umar mengatakan, kenapa harus kita masih dakwah secara sembunyi? Ayo kita dakwah. Ini kan kebenaran. Baiklah, kemudian setelahnya itu kita langsung saja kepada poin-poin berikutnya adalah ma ba'dal Quran, ma ba'da nuzul. Jadi adalah masyarakat Arab itu mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Pencerahan yang luar biasa dalam berbagai macam. Yang sesuai dengan isi kandungan daripada ayat suci Al-Quran. Dari ayat suci Al-Quran itu mengajak kepada kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada manusia untuk beriman kepada hari akhir dan beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ternyata kalau kita lihat di dalam surah Yasin itu ajakannya cuma 3 itu ada. Ad-da'watu ila tauhidillah subhanahu wa ta'ala, ad-da'watu ila risalatul rasul alaihi wasallam, ad-da'watu ila al-iman bil yaumil akhir. Dan setelahnya Nabi itu mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya. Nabi mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya sehingga akhirnya banyak di antara mereka akhirnya menjadi orang-orang yang tangguh. Mereka hafal Quran, mereka itu cinta kepada ilmu pengetahuan, mereka merubah kebiasaan mereka dari kebiasaan Arab Jahiliyah menuju kepada masyarakat yang terang benderang, masyarakat yang Islami. Dan sedikit demi sedikit terjadi revolusi akidah, revolusi akhlak, revolusi mental, revolusi budaya, semuanya revolusi luar biasa. Yang saya amati itu Nabi kita Muhammad SAW itu diberi kesempatan oleh Allah untuk mensosialisasikan Al-Quran selama 23 tahun saja. Coba, Nabi itu mensosialisasikan Al-Quran itu waktunya 23 tahun. Karena Nabi itu berada di Mekah itu 13 tahun, kemudian di Madinah 10 tahun. Dan ternyata Nabi itu adalah orang yang
sangat sukses sekali. Sangat sukses sekali membawakan ayat suci Al-Quran Karim. Kenapa? Jadi kalau menurut saya sih kesuksesan dakwah Nabi itu pertama, ya, Nabi itu selalu dikawal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan arti Nabi disuruh mensosialisasikan ayat ini sesuai dengan situasi dan kondisinya. Dan Nabi mampu untuk bisa mensosialisasikan ayat Al-Quran yang turun pada saat itu. Kemudian turun lagi. Dan yang mengkonsep turunnya ayat suci Al-Quran dari per ayat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Ya. Turunkan adalah konten-konten yang berkaitan dengan ta'ati dan akhlak. Dan surah Makkiyah lebih banyak dari surah Madaniyah. Karena dalam mereka melandasi masyarakat baru dengan nilai-nilai ketuhanan, ya, ketuhanan dan akhlak. Baru kemudian setelahnya akidah mereka itu sudah bagus, akhlak mereka sudah bagus, barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan di periode Madinah, yaitu tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum keluarga, hukum masyarakat, bagaimana tentang apa namanya muamalat dan lain sebagainya. Hal ini juga sign dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelahnya masyarakat Arab itu sudah menerima kehadiran Allah, menerima kehadiran Rasulullah SAW, dan kemudian mereka akhlaknya sudah bagus, barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hal-hal yang berkaitan dengan muamalah. Dengan demikian, ketika ayat muamalat itu diturunkan kepada mereka, mereka sudah mempunyai akhlak yang bagus, sehingga riba sudah tidak ada lagi. Begitu juga tentang hukum apa namanya itu kekeluargaan benar. Sehingga akhirnya langsung saja ya, bahwa pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akhirnya mengakhiri Al-Quran Karim itu dengan wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Di sini Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi yang paling sukses dalam kacamata siapapun dalam membawa agama Islam dan mensosialisasikan kitab suci Al-Quran Karim, sehingga akhirnya terbentuklah satu masyarakat yang baru, masyarakat yang mutamadin, masyarakat yang akhirnya bisa merambah kemana-mana, ya. Islam akhirnya merambah kemana-mana. Di Syibr Jazirah tidak ada dua agama. La yajtamu fi hadhil jazirah dinani. Tidak boleh ada dua agama. Ya, Jazirah Arabia. Ya, baik, jadi itu. Kemudian tertata masyarakat yang Islami, ya. Walaupun di sana sini masih ada, tapi itu sudah tidak ada. Ya, masih ada persoalan-persoalan yang, tapi itu secara garis besar Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Subhanallah. Dan begitu juga Nabi berhasil untuk mengembalikan kota Mekah menjadi kota suci. Setelahnya dilumuri oleh apa namanya kesyirikan, kekufuran dan lain sebagainya. Jadi ini yang perlu kita. Oleh karena itu, apa yang bisa kita ambil bahwa kita adalah generasi penerus daripada generasi masa, generasi kaum muslim yang penerus. Kalau seandainya mereka itu sanggup untuk bisa merawat keagungan Islam, maka kita juga perlu merawat keagungan Islam itu sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Dan mahasiswa itu juga perlu belajar tentang bagaimana dakwahnya Nabi, bagaimana perjuangan para sahabat, tabi'in, sehingga bisa menciptakan satu keadaan keadaan yang bagus, ya, spiritual bagus, akhlak juga bagus. Dan pada masa sekarang ini di mana masyarakat sudah masuk di dalam satu era baru, era globalisasi. Bagaimana kita bisa terus menggaungkan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran Karim itu di tengah-tengah masyarakat sudah sesuai dengan keahlian kita masing-masing. Dalam menurut hemat saya adalah
bagaimana kita itu bisa menyuguhkan kepada masyarakat baru tentang kebenaran agama. Saya kira itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah kiranya mungkin peran Al-Quran dalam membangun Islam Nusantara, membangun peradaban Nusantara. Begitulah pentingnya Al-Quran selain sebagai dalil ataupun simbol ataupun sumber dari agama Islam itu sendiri, tapi juga ada peran penting di dalam Al-Quran yang belum kita raup, yang belum kita galih lagi lebih dalam untuk berperan penting di dalam peradaban Nusantara seperti itu. Jadi bisa kita lanjutkan ke acara selanjutnya dengan kami mengangkat 2 pertanyaan yang bisa ditanyakan oleh para audien mungkin. Monggo yang memiliki pertanyaan seputar Al-Quran, khususnya di bulan suci Ramadan. Di sini ada Aiman, nggak ada? Aiman Hermi. Mana Gimana, Aiman? Kiai? Aiman Hermi. Ada nggak? Irmi, monggo. Mana Aiman Hermi? Ustaz Aiman. Ini dari Syria itu, dari mahasiswa Syria. Iya. Cuman pensurian itu. Khairul Mal. Mungkin ini ada Ustaz Kasa yang mau bertanya. Baik, silakan yang lain aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin bertanya, Pak Yai. Tadi sebagaimana yang Pak Yai sampaikan tentang revolusi yang terjadi setelah Al-Quran itu diturunkan di bangsa Arab yang dulu jahiliyah. Begini Pak Yai, tentang bagaimana, mungkin pertanyaan tentang bagaimana revolusi mungkin yang bisa terjadi bagi bangsa selain Arab. Mungkin kalau kita bayangkan tentang bangsa Arab kan Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka dan mereka paham dengan bahasa Al-Quran. Tapi bagaimana revolusi yang terjadi bagi bangsa yang tidak memahami bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Begitu Pak Yai. Mungkin. Ya, baik, terima kasih ya. Bahwa bahasa itu adalah sebagai alat untuk menyampaikan pesan ya. Jadi yang penting itu adalah pesan yang ingin disampaikan kepada mereka. Jadi bangsa yang non-Arabik itu ya sudah tentu perlu belajar terlebih dahulu, belajar kepada orang-orang yang tahu bahasa Arab. Belajar kepada orang-orang yang tahu bahasa Arab. Makanya mempelajari bahasa Arab itu adalah malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ya, jadi ta'allamu al-arabiyyah. Belajarlah bahasa Arab terlebih dahulu apabila kita ingin mendalami isi kandungan Al-Quran. Tapi kita tahu ya bahwa pada masa lalu daerah-daerah yang dahulu dikuasai oleh orang Romawi, orang-orang Parsi, ya, itu mereka pada akhirnya mengganti bahasa mereka itu dengan bahasa Arab. Budaya mereka itu dengan budaya orang-orang Arab, budaya orang Arab ya. Tapi di situ sudah ada unsur-unsur Islaminya itu. Seperti perempuan sudah harus menutupi auratnya, laki-laki juga. Ini karena mereka itu terpana dengan
agama Islam. Orang kalau sudah terpana dan cinta kepada satu, maka mereka akan menanggalkan atribut-atribut budaya mereka itu digantikan menjadi atribut-atribut dari komunitas muslimin, yaitu orang-orang Arab itu sendiri. Jadi oleh karena itu, apabila kita ingin mengetahui tentang isi kandungan suci Al-Quran, ya maka dia harus, langkah berikutnya adalah untuk belajar ilmu yang berkaitan dengan, dan kita tahu ya, si bawah itu orang Parsi. Si bawah orang Parsi. Kalau Kisai memang orang dari kabilah Arabi ya. Kisai, ya. Begitu juga Zamakhsyari itu bukan orang Arab. Begitu juga Bukhari juga bukan orang Arab. Tapi kecintaan mereka kepada Islam menyebabkan mereka itu belajar berjibaku untuk belajar bahasa Arab, dan akhirnya mereka justru lebih hebat daripada orang Arab itu sendiri. Dan kita tahu ya, Zamakhsyari adalah orang dari Zamakhsyar, begitu juga dengan Muslim, Bukhari dan Muslim, dan banyak sekali lah orang-orang itu. Jadi itu yang harus seperti itu ya. Tapi agama Islam itu agama yang membawa norma-norma, dan itu bisa diikuti oleh siapapun juga tanpa harus belajar bahasa Arab. Nah, kalau kita membaca sholat, mau tidak mau kan harus belajar membaca surah Al-Fatihah. Jadi ini kewajiban kita adalah belajar bahasa. Nah, kalau seandainya orang belajar bahasa Inggris saja mereka jumpalitan untuk belajar bisa mengerti bahasa Inggris, kenapa? Dan itu bahasa Inggris dalam rangka untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari orang-orang Barat di sana, peradaban Barat di sana. Nah, ini kita menghasilkan apa? Kita mendekat pada kitab suci Al-Quran Karim, maka itu yang perlu, harus ada harus ada orang-orang ya, ada orang-orang Islam yang akhirnya orang tafaqquh din, yatafaqquhu wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qauman idza ja'u. Jadi tafaqquh fid-din ya mau tidak mau harus belajar bahasa. Ya, saya kira itu ya. Bagus. Bagaimana Kiai Ukasa? Nah, oleh karena itu pesan saya kepada para mahasiswa yang belajar di sini adalah ada bagaimana nanti kalau sudah pulang ke Indonesia itu bisa menyebarkan ilmu-ilmu keislaman langsung dari sumber asli, dari Al-Quran Al-Karim. Belajar ini, belajar ini, belajar ini. Dan itu nanti akan. Yang saya harapkan itu nanti kalau kabar pada pulang itu bersatu, kemudian bisa menciptakan pendidikan Islam ya. Di situ ada bahasa Arab, bahasa Inggrisnya, bahasa. Ya itu perlu. Saya kira ke depan itu mahasiswa yang akan pulang kembali ke Indonesia itu harus bisa menguasai dua bahasa itu, bahasa Arab, yang kedua bahasa Inggris. Karena sekarang itu sudah adanya globalisasi menyebabkan kita harus melek terhadap apa yang terjadi di negeri sana. Ya, baik, demikian. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, saya mau mohon diri. Oh, enggak. Sebenarnya kita angkat 2 pertanyaan, tapi kalau Kiai berkenan. Silakan. Pertanyaannya siapa? Enggak. Saya tunggu. Assalamualaikum Yai. Assalamualaikum. Ya, coba. Ada pertanyaan. Ya, silakan. Nama Muhammad Bilal. Ya, jadi kan pembangunan peradaban dalam Islam itu tadi Anda dengar di khutbah di sini ya, katanya tidak ada nasr itu kecuali dengan iman, illa bil iman wa illa bil Quran katanya.
Karena sempat senang ngelihat di Indonesia itu banyak sekali fenomena orang mulai melek ya dengan Al-Quran, sadar lagi gitu. Jadi mereka ya mulai serius lah belajar Al-Quran, terus menghafal Al-Quran. Tapi pernah diskusi dengan temen itu nyentil dengan satu riwayat gitu kayak katanya hati-hati loh ini bisa jadi termasuk yang kathuro kuro ukum wa qalla fuqaha ukum katanya begitu ya. Mungkin Yai bisa menjelaskan itu gimana maksud daripada riwayat tersebut. Sekian itu pertanyaan anak Yai. Ya bagus, ya benar itu hadis Nabi bahwa ya aduh bukan hadis Nabi ya. Artinya qalilun fuqaha'ukum ya fuqaha'ukum. Jadi banyak membaca ayat suci Al-Quran tapi masih dalam taraf apa namanya itu taraf membaca dengan berbagai macam cara-cara membaca itu, tapi mereka yang tafakuh intinya itu semakin sedikit. Tafakuh intinya semakin sedikit, dan itu betul itu, ya. Qur'akum wa qalla. Jadi pada masa lalu yang Qur'annya sedikit, fuqahanya itu banyak. Tapi pada masa yang akhir ini, pada akhir-akhir itu yang banyak itu adalah orang yang bisa membaca Al-Quran Karim, tapi yang mendalami ilmu agama itu sedikit, dan itu memang betul. Itu memang betul. Ya kita lihat saja di dalam ini saya tidak mengkritik mana kira-kira ya lembaga pendidikan di Indonesia yang menciptakan ulama yang tangguh. Mana kira-kira itu? Apalagi apa namanya itu institusi pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama misalnya. Ada yang bisa akhirnya bisa membaca Bukhari Muslim, ya selevel seperti itu. Kan tidak. Tapi kalau kita lihat bisa jadi musabaqah Al-Quran Karim itu berapa banyaknya itu. Dan itu memang ada kepedulian kepada hal-hal yang bersifat zahiri itu lebih banyak daripada yang bersifat apa namanya itu pemahaman kepada yang apa COVID-nya itu sebagainya. Ya, saya kira itu ya. Sekarang itu sudah banyak orang yang tidak mengerti tentang ilmu waris. Itu kan berarti ilmu waris itu nggak ada yang. Itu menjadi salah satu contoh saja. Ya, demikian. Terima kasih Yai jawabannya. Ya, ya, Alhamdulillah. Ya, satu lagi. Jelas. Oke. Sampun nopo terus kan nggih. Ya, satu lagi ya, silakan. Satu lagi ya. Oke, monggo yang mau tanya mungkin Kiai udah memberikan satu kesempatan. Silakan yang mau bertanya. Ya, baik kalau begitu saya pesan-pesan aja ya. Oke, monggo Kiai. Ya, baik. Pada teman-teman mahasiswa Indonesia yang ada di Jordan, pertama adalah bahwa obor keislaman di Indonesia itu perlu diestafetkan dari satu generasi ke generasi. Maka di samping kita mempunyai kewajiban untuk ta'allumul ilm, ulum ad-diniyah, kita juga harus mempunyai semangat untuk melanjutkan obor keislaman itu ke seluruh masyarakat dengan sesuai dengan keahlian kita masing-masing. Yang penting itu menjaga marwah daripada ajaran agama Islam. Yang kedua, kita harus mempunyai pemahaman apa namanya seperti itu ya. Yang kedua itu adalah bahwa mati dan hidup daripada agama Islam itu adalah terletak pada pundak daripada kaum muslimin itu sendiri. Dan kalau kita apa namanya itu
setir satu hadis Nabi, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantaza'u min qulubil ibad, walakin yantaza'u biqabdil ulama hatta idza lam yabqi aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhalan fa afta bighairi ilmin fadallu wa adallu. Itu rasanya kita agak ngeri juga. Satu persatu ulama-ulama itu meninggal, ya, satu-satu ulama itu meninggal, dan yang terjadi itu adalah kekurangan para ulama. Suplai ulama itu dari mana? Nah, sekarang oleh karena itu banyak orang-orang Arab yang datang ke Indonesia, ya, datang ke Indonesia. Nah, menarik, maraknya orang belajar Al-Quran itu adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala, bifadlillah subhanahu. Karena Allah sudah mengatakan, yuriduna ayyudfi'u nurallahi bi'afwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Allah itu tidak rela nurul Islam itu akhirnya padam. Oleh karena itu Allah menakdirkan adanya orang-orang yang mau belajar Al-Quran Karim. Banyak orang yang mau menghafalkan Al-Quran. Itu adalah karena takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah kita harus menyadari bahwa masyarakat itu betul-betul menunggu kehadiran kalian untuk kembali ke Indonesia dan memberikan andil dalam memperbaiki masyarakat generasi-generasi yang akan datang. Jadi oleh karena itu maka kesadaran semacam ini harus tetap berada di pundak kalian. Insya Allah, kalau kalian sudah mempunyai ilmu pengetahuan itu jangan takut untuk menghadapi masa depan. Insya Allah semuanya berkhair. Ya. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sekian mungkin dari kami, dari berbagai rentetan acara sampai penghujung acara. Alhamdulillah diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan ilmu yang barokah, juga manfaat yang bisa kita amalkan untuk diri sendiri dan juga bisa kita amalkan kepada orang lain. Itu yang kami harapkan, yang beliau juga harapkan, dan insya Allah pesan-pesan beliau juga bisa kita pegang baik selama kita masih jadi pelajar atau menjadi pengajar kelak gitu. Mungkin itu saja dari kami selaku moderator. Saya Robit Ilma, mohon undur diri. Kafaina bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada doa. Nggih. Nggak ada doa berarti. Gak ada doa ya? Nggak ada doa. Anda kan udah nawarin tadi. Gak ada doa coba. Gimana nih? Gak apa-apa. Walidnya langsung Gus Mala, bismillah. Bismillah, ayo doa ayo. Ayo gantian. Ustaz Bilal dulu, ya Ukasha udah gitu. Gus Robit Ilma ini semuanya harus doa ini. Ampun. Enggak nih Belum Gus. salat asar.